IC 0 berarti PCE ya sama dengan PCC gitu kan ya. Yang kedua, titik perpotongan dengan sumbu IC dianggap PCE-nya sama 0. Kalau PCE sama 0 berarti kan tadi rumusnya PCC sama IC kali RC gitu kan ya, ditambah PCE. Kalau PCE 0 berarti IC sama aja PCC dibagi RC gitu kan ya. Diulangi sekali, kalau apa namanya, IC-nya sama dengan 0 gitu kan ya. Tadi IC sama 0, maka PCE sama dengan PCC. Kemudian kalau yang ini PCE-nya sama dengan 0, berarti PCC IC kali RC ya. I-nya tinggal PCC dibagi RC gitu. Nih garis bawahnya ya. Kemudian kalau Anda lihat grafik karakteristiknya ya seperti ini. Yang ini output, yang ini input. Di input itu ada katakanlah input rendah PIL ya. Ada input tinggi. Sedangkan di output ada output rendah POL, ada output tinggi gitu kan ya. Nah, karena rangkaian di atas merupakan rangkaian inverter, katakanlah kalau input tinggi, transistor kerja, output rendah, gitu kan ya. Kemudian input rendah, transistor tidak kerja, maka output tinggi sama PCC. Ya. Dengan demikian, pada saat input rendah, output tinggi. Ini koordinatnya titik 1, katakanlah. Pada saat input tinggi, output rendah. Ini koordinatnya titik 2. Nah, dari sini maka darah cut off tentunya darah yang ini ya. Kemudian darah aktif katakanlah antara titik 1 dan titik 2. Kemudian darah saturasi sebelah kanan dari titik 2. Ini udah ada di sini nih. Terdapat 3 daerah operasi cut off, aktif, saturasi ya. Koordinat 1 merupakan PIL dan POH. Koordinat 2 merupakan PIH dan POL. PIL merupakan tegangan rendah maksimum yang mempunyai PO sama dengan POH dan merupakan tegangan input yang hanya cukup untuk men-on-kan transistor. Sama aja dengan PB on sama dengan 0,7 volt. PIH merupakan tegangan input tinggi minimum yang menggaransi bahwa PO sama dengan POL dan merupakan tegangan input yang hanya cukup untuk saturasi transistor. POL, tegangan output rendah, sama dengan PC saturasi, sama dengan 0,1 volt. Kemudian POH, tegangan output tinggi, kira-kira sama dengan PCC. IB, sama dengan PIH dikurangi PB saturasi dibagi RB. Dan IC-nya, beta kali IB, juga IC ini sama dengan PCC dikurangi PC saturasi dibagi RC. Ini awalnya, persamanya PCC sama dengan IC kali RC ditambah PC saturasi ya, awal rumusnya gitu kan dari rangkaian di atas. Maka beta kali PIH dikurangi PB saturasi bagi RB sama aja dengan PCC dikurangi PC saturasi bagi RC. Jadi PIH sama dengan PB saturasi ditambah RP per RC dikalikan PCC dikurangi PC saturasi dibagi beta. Delta P, delta PO per delta PIN sama aja POH dikurangi POL dibagi PIH dikurangi PIL. Kemudian, karena tadi merupakan inverter, bagaimana untuk mendesain suatu inverter? Yang pertama, harga RB-nya harus lebih dari atau sama dengan PIH dikurangi PB dibagi IB. Dan kurang dari, ya, atau sama dengan PIH dikurangi PB dibagi RB dikalikan beta kali RC. Sedangkan RC-nya harus lebih besar dibanding dengan PCE kali RB dibagi dengan beta dikalikan PIH dikurangi PBE. PIH-nya dengan input tinggi. Jadi kalau lihat di diagram level, di mana katakanlah sisi kirinya itu merupakan input, sisi kanan itu merupakan output. Di input ada
tegangan input rendah PIL, ada tegangan input tinggi PIH. Tentunya PIL input rendah adalah maksimumnya, sedangkan input tinggi adalah minimumnya. Jadi yang dikatakan rendah itu tidak hanya 0, bisa aja contoh di sini paling besar 0,7. Jadi 0,7, 0,6, 0,5 sampai dengan 0 itu dibilang rendah. Sedangkan tinggi minimalnya di sini contohnya 1,5. Tidak hanya 5 aja gitu kan, tidak hanya PCC aja. 1,5 pun dianggap tinggi. Nah, kemudian kalau tegangannya antara 0,7 dan 1,5 itu dikatakan di sini Forbidden Transition Region, daerah transisi terlarang. Jadi angka antara 0,7 atau tegangan antara 0,7 sampai dengan 1,5 itu tidak ambigu gitu ya, atau tidak menentu. Apa tidak termasuk tinggi, tidak juga termasuk rendah gitu. Sedangkan di output ada output rendah, di sini contohnya 0,1, ada output tinggi, contohnya 5,0. Antara output rendah dan output tinggi itu biasa dikatakan logic swing ya. Kemudian yang ini PIH, PIL, level transisi, ada NMH, margin noise tinggi ya. NML, margin noise rendah. Nah, hitungannya ini tinggal Anda lihat aja di sini ya. Transisi 1,5 dikurangi 0,7, 0,8, NMH gitu kan, 3,5, NML 0,6, logic swing 4,9. Kemudian jika inverter tadi menyuplai satu beban ya, maka POH-nya itu sama dengan PBE saturasi ditambah dengan RB per RB tambah RC kali PCC dikurang PB saturasi. Nah, berapa beban maksimum yang bisa disuplai gitu di output? Yaitu terjadi pada saat POH sama dengan PIH. Jadi tinggal masukin rumus aja. POH-nya PB saturasi ditambah RB per RB tambah RC kali PCC dikurangi PB saturasi. PIH-nya sama dengan PB saturasi tambah RB per RC kali PCC dikurangi PC saturasi per beta. Nah, untuk tahu berapanya tinggal di sana kali N ya. PB saturasi tambah RB kali N dibagi RB tambah RC kali N. N itu jumlah bebannya ya yang bisa disuplai. Dikalikan PCC dikurangi PB saturasi sama dengan PBE saturasi ditambah RB per RC kali PCC dikurangi PC saturasi dibagi beta. Dengan demikian dari persamaan di atas, maka N-nya kurang dari atau sama dengan beta dikalikan RB per RB tambah RC dikalikan PCC min PB saturasi dibagi PCC min PC saturasi. Kemudian karena tadi sebagai saklar elektronik tentunya ada waktu penyaklarannya antara input dan output. Bisa Anda lihat di sini, yang atas adalah input, yang bawah adalah output. Jadi, katakanlah pada saat perpindahan input dari 0 ke 5 atau dari rendah ke tinggi, dia output tidak serta-merta berubah. Ya. Ada katakanlah delay waktu. Ya. Baru nanti turun. Ya, T1 ke T2. Itu dikatakan fall time. Ya. Kemudian pada saat input dari tinggi berubah ke rendah atau dari pindah ke 1 gitu. Di output tidak serta-merta pindah dari rendah ke tinggi. Jadi ada istilahnya saturation time ya. Yaitu ini T4 hingga T3. Selanjutnya adalah rise time T4 hingga T5 ya. Nah, berikutnya ada TPLH. TPLH itu waktu propagasi dari tinggi ke rendah. HL itu high ke low. Temuan TD ditambah TF per 2.
Kemudian waktu propagasi dari rendah ke tinggi sama TS tambah TR per 2. Dengan demikian, waktu propagasi rata-rata dari TPHL dan TPLH. TPLH dibagi 2. Itu untuk transistor switching gitu kan ya. Dari inverter ini ya, Anda bisa kembangkan menjadi NAND, NOR, OR dan sebagainya. 2 input, 3 input dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kurang lebihnya katakanlah ini tadi yang inverter ya, sama ininya tuh ya. Ininya juga katakanlah harga-harganya. Tadi harga 0,7, ini 0,6 gitu kan. Lebih dari 0,8. Kemudian ini sebagai RTL, resistor transistor logic gitu kan ya. Ini 3 input ya. NOR. Kemudian yang ini adalah dengan 2 beban misalkan ya. Tadi kan 1 beban dan 2 beban. Ini 2 input, NOR gate. Kemudian ini ya, apa namanya, karakteristik transfernya sama seperti tadi. Yang ini adalah transistor logic. Jadi ininya transistor dengan transistor. Maksudnya input dan outputnya. Nah, dasar dari TTL adalah seperti ini. Yang paling sederhana. Sampai situ ada yang ingin tanyakan nggak? Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu di PDF yang halaman 2 yang transistor switching, Nah, tadi yang NMH sama NML itu apa ya, Pak? noise margin. Jadi kalau singkatannya itu katakanlah noise margin tinggi, N-nya noise, MH-nya high margin gitu. Margin. Jadi noise margin tinggi, noise margin rendah. Ya, noise margin tinggi, noise margin rendah itu definisinya POH dikurangi PIH. Sama juga NML, noise margin rendah, gitu kan ya. PIL dikurangi POL. Gangguan lah kalau boleh dibilang. Gangguan di saat rendah itu berkisar antara segituan nanti kalau ada gangguannya itu. Maksudnya gangguan itu kayak semacam tegangan yang hilang atau bagaimana, Pak? Juga bukan, gangguan itu mungkin tegangannya nggak perfect gitu, nggak sempurna gitu ya. Ada kemungkinan gangguannya di situ gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Atau kalau Anda ini kan ya, karena mungkin di digital ada nih Ismail definisi noise margin. Parameter yang menunjukkan tingkat kekebalan sinyal informasi terhadap noise gitu. Halo? Halo? Tadi yang bertanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Parameter yang menunjukkan tingkat kekebalan terhadap noise. Jadi saya kebalik tadi. Jadi antara angka tadi itu kebal terhadap noise gitu kan. Kalau tadi saya sebaliknya. Ada gangguan di sekitar itu. Kalau ini kebal ya. Parameter yang menunjukkan tingkat kekebalan sinyal informasi terhadap noise.
Itu ada lagi kira-kira? Halo, yang ingin tanyakan? Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Halo, gimana? Ada yang tanyakan lagi nggak? Ada yang tanyakan nggak? Bapak, saya boleh bertanya lagi Pak Ya, silakan. mengenai ini Pak PBE saturasi ya. Uh, PBE saturasi itu tadi apa ya Pak? Saya belum sempat nyatet tadi. ini, jadi si transistor itu mempunyai parameter, ya. Parameter antara lain misal IC maksimum, ya, IB maksimum, PCE on, gitu kan, PCEO, maksud PCE on itu tegangan, saya ulangi, PBE on, gitu kan, misalkan ya, tegangan basis emitter pada saat akan mulai on, gitu kan ya. Iya Pak. Nah, kalau katakanlah PCE saturasi, ya, tegangan kolektor emitter pada saat sedang saturasi, sedang kerja, gitu kan ya, gitu. Sama juga PBE saturasi itu tegangan basis emitter pada saat transistor sedang bekerja, gitu. Begitu. Ya, baik Pak. Terima Itu kasih Pak. data-data dari transistor, ya. Nah, data itu tentunya diberikan dari pabrik, ya. Misalkan PBE on, ada yang 0,7, ada yang 0,65 gitu kan ya. Sama juga PBE saturasinya ada yang 0,8. Jadi pada sedang saturasi itu sedang ya, sedang kerja, sedang istilahnya sedang mengalihkan arus dengan bagus-bagusnya gitu. Maksud bagus-bagusnya itu kan ada saat akan mulai dan sedang gitu kan ya. Iya Pak. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Oke, yang lain barangkali. Desideria ada yang tanyakan nggak? Desideria? Desideria? Jangan-jangan masuk ditinggal. Halo? Ada Pak. Gimana? Gimana Desideria? Halo? Desideria? Nggak ada yang mau ditanyain kok Pak. Oh, paham tapi ya. Desideria paham ya? Hah? Gimana nih? Coba gini Desideria. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya. Anda lihat di rangkaian yang pertama aja. Nah ini Desideria. Kelihatan nggak? Halo Desideria? Kelihatan Pak. Nah, seandainya PCC-nya 5 volt, ya, RC 1 kilo, RB 10 kilo, kemudian ada PBE saturasi 0,8, PBE on 0,7, PCE saturasi 0,1.
Terikuti nggak? Halo, Desideria? Desideria, Iya, Pak. terikuti nggak apa yang saya omongkan? Desideria, Sebentar, Pak. sebenarnya gimana maksudnya? Terikuti nggak? Kalau nggak, saya ulangi. Hmm? Halo, halo. Tadi siapa lagi yang telat? Gantiin Desideria, malah ngilang lagi ya. Theodorus, halo Theodorus. Theodorus, dengar saya nggak? Theodorus, on kan kameranya coba. Theodorus, diulang sekali. Kalau rangkaian di sini, salah. Rangkaian di sini PCC-nya 5 volt, RC 1 kilo, RB 10, betanya 70, PC saturasi 0,1, PBE saturasi 0,8, TBE on 0,7. Terikuti nggak? Terus. Theodorus? Theodorus? Halo Theodorus. Pak, saya tidak bisa dengar. Maaf Pak, saya ada malfunction. Coba diulang lagi. Ya, saya ulang sekali lagi. Di rangkaian yang ini, rangkaiannya masih muncul kan? Oke. Hah? Jika PCC-nya 5 volt, udah Oke, VCC 5 volt, RC 1 kilo, VCC 5 volt, RC 1 kilo, RC 1 kilo ohm, ohm, ya, RB 10 kilo ohm, RW 10 kilo ohm, RB 10 kilo ohm, PBE saturasi TBE 0,8, 0,8, PBE on 0,7, PB on 1,7, 0,7. 0,7, Kemudian PCE saturasi, PCE saturasi ya ini ya, PCE saturasi 0,1, 0,1. 0,1, Beta, ini beta kan ya, beta 70. beta 70. Udah. Oke, saya ulang lagi. VCC-nya 5 volt, terus RC-nya 1 kilo ohm, RB-nya 10 kilo ohm, Ya. VBE 1, VB apa tuh? PBE sat. Maksud sat itu saturasi. Tadi yang nanyain itu siapa lu? Oh, saturasi. Tadi kan ada yang nanyain. Kamu kemana? Temennya nanyain. Saturasi 1 sat, VB on-nya itu 0,7. Oh, tadi VBE 1 rasanya berapa, Pak? PBE sat 0,8. PBE on 0,7. 0,7. VCE 1. VCE sat 0,1. Betanya 70. Udah. Oke, udah. Pertanyaannya berapa PIL, berapa PIH, berapa POL,
Berapa POH? Berapa PIL, input rendah. PIL? PIH, input tinggi. POL, output rendah. POH, output tinggi. Tadi yang input rendah mana, Pak? Berapa input rendah? Input rendah itu notasinya PIL. P itu tegangan, I-nya input, L-nya low. Ya. Oke, udah. Anda belajar digital nggak? Belajar digital nggak? Masa? Pertanyaannya PIL, PIH, POL, POH. Gitu. PIE. Diulangi pertanyaannya, input rendah, input tinggi, output rendah, output tinggi. Gimana, Theodorus? Sebentar, Pak. Halo, William. William, dengar saya nggak, William? 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 Coba on kan kameranya, William. IP-nya itu berarti William? terus kemudian Stefanus? CCB, Stefanus? Ya, Pak. 75 bagi 70 berarti Tadi penting nggak, Theodorus? Kenapa, Pak? Dengar nggak apa yang diinikan tadi sama Theodorus? Saya ngomong ke Theodorus. Saya lagi proses penghitungnya. Saya lagi nyoba nyari VIH-nya, Pak. Iya, cuma saya mau nanya siapa yang lebih cepat gitu kan. Mungkin yang lain denger nggak gitu Bapak, kan. saya mau nyoba, saya VIH-nya ini kemungkinan ya Pak ya. Saya dapat 1,5, 1,1426 pakai kalkulator itu. Mungkin nggak Pak, PIH? Kita dulu, PIL-nya dulu. PIL-nya? PIL-nya saya belum dapat Pak, saya baru mencari PIH. Atau POL-nya, POL-nya? Masih belum, saya masih baru PIH. Saya ngikutin berdasarkan tulisan. POH-nya? Masih belum Pak, saya masih PIH, baru dapat PIH. Yang lainnya insya Allah. Sekarang PIL, POL, POH itu nggak harus ngitung gitu. Yang ngitung itu hanya PIH aja. Yang lainnya nggak ngitung. Ya, silakan. Iya. Iya. Ya, betul. Tinggal PIH.
1,5 tadi saya dapatnya Ya. Pak, PIH. PIH 1,5 dari mana, Wisnu? Saya gunain rumus kan pakai nyari IB dulu Pak, arus basis Langsung aja itu kan PIH, rumusnya. langsung aja PIH sama Oh. dengan gitu kan ya. Bentar. PIH sama dengan IB dikali dengan RB. Bukan itu. PB. Oh. Langsung aja, yang langsung aja kan udah diturunin langsung. Gitu. Kan udah diturunin langsung ke bawah gitu. Jadi PIH sama dengan PIH sama dengan 1,5. Bukan. Rumusnya. Ya, saya rumusnya itu kan tadi pertanyaan saya 1,5 dari mana gitu kan ya. iya. Nah, kan ada rumusnya. PIH sama dengan PBE saturasi. Kalimatnya kan jadi gitu kan di bawah. Ada nggak jadi gitu ya? Gini. Ya, jadi PIH itu sama dengan ini rumus turunannya PBE. Kalau saya PBE saturasi kan dari atas tuh udah turun. Kesimpulannya di bawah. Iya, gitu kan ya. PBE saturasi ya. ditambah RB per RC RB per RC kali PCC dikurangi PC saturasi dibagi beta gitu kan? Iya benar Pak. Iya, dari persamaan di atas kan ada persamaan 3 tuh di atas tuh, turun ke bawah, turun lagi ke bawah gitu. Saya masukin ya Pak, bentar Pak. Iya. Ini rumus-rumusnya. 0,8 ditambah 10 per 1 kali 5 dikurangi 0,1 dibagi 70 gitu kan? Iya Pak, benar. C dikali C itu ditambah 5 dikurangi 0,1 4,9 ya. 4,9 kali yang sampingnya RB per SC 10 kan ya? Iya Pak. Jadi 49 dibagi 70 ya 0,7 tambah 0,8 PB saturasinya. Iya. Jadi 1,15 gitu kan ya. Paham kan kira-kira sampai situ? Nah, itu katakanlah kan rangkaian itu merupakan rangkaian inverter ya. Tidak ada beban ya. Nah, sekarang kalau dibebani dengan satu beban inverter yang sama, berapa pOH-nya?